Halo Sobat Kom, nama saya Semi Panggerapan, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo. Pinjaman online ilegal ini memang sangat marak dan cirinya itu sangat mudah dikenali sebenarnya. Yang pertama adalah bahwa pinjaman online ilegal ini tidak terdaftar atau berizin di OJK. Jadi kalau kita lihat saat ini ada 104 pinjaman online yang legal yang terdaftar dan berizin di OJK, bisa dilihat di website ojk.go.id. Itu yang pertama. Yang kedua, alamat pengurus, alamat kantor tidak jelas karena berubah-ubah. Mereka bahkan punya nomor HP yang sangat banyak, berganti-ganti terus. Jadi tidak ada suatu alamat yang jelas di sana. Yang ketiga, pinjaman itu sangat mudah ya. Hanya dengan fotokopi KTP, foto diri, pinjaman bisa dicairkan, tapi menjebak. Bunganya tinggi, dendanya tinggi, kemudian fee-nya sangat tinggi. Bisa kita bayangkan, kita minjam 1 juta yang ditransfer hanya 600.000. Kemudian bunganya contohnya diperjanjikan 0,5% per hari, ternyata pada kenyataannya menjadi 3% per hari. Dan jangka waktunya mereka perjanjikan contohnya memberikan 90 hari, tapi kenyataannya hanya 5 hari. Bagaimana mungkin kita membayar utang 5 hari? Itu. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah mereka itu selalu meminta kita mengizinkan semua data dan kontak di HP bisa diakses. Mereka pasti meminta banyak sekali data pribadi yang kita harus berikan. Dia punya bunganya tinggi, fee-nya juga tinggi, dan itu biasanya kalau sebelum kita meminjam ya. Nah, tapi kalau sudah meminjam biasanya nanti kalau sudah penagihan itu sifatnya intimidasi. Orangnya suka mengintimidasi, menteror kiri kanan teman-teman yang kita gunakan. Nah itu biasanya. Itu ciri-cirinya. Jadi sangat-sangat merugikan masyarakat karena tadi dari sisi material masyarakat dirugikan bunga, jangka waktu, kemudian fee, dan juga secara imaterial dengan teror intimidasi yang membuat masyarakat kita tertekan. Nah, ini ciri utama dari pinjol ilegal. Kalau yang khusus tentang pinjol sebaiknya sih lihatnya di OJK. Karena di kami itu bukan hanya pinjolnya saja, tapi konten-konten yang menawarkan atau mempromosikan pinjol-pinjol online pun kami blokir. Nah memang itu, jadi kita kalau di OJK itu ada OJK. Di website ojk.go.id atau kontak ke 157 kontak center OJK atau WhatsApp 081 157 157 157. Untuk pengaduan juga, jadi kita bagi dua hal ya. Yang pertama, pinjol yang legal dan terdaftar di OJK itu pengaduan bisa disampaikan ke OJK melalui kontak 157 atau WA tadi 081 157 157 157. Kalau yang ilegal, nah ini pengaduan bisa disampaikan ke Satgas Waspada Investasi melalui email waspadainvestasi@ojk.go.id. Kalau sudah menjadi korban teror intimidasi atau merugikan masyarakat kami minta untuk lapor ke polisi. Jadi kalau sudah masyarakat merasa dirugikan dengan teror intimidasi, pelecehan, jangan ragu untuk lapor ke polisi. Jadi itu sarana pengaduan yang kami sampaikan. Kalau di kita itu sebenarnya kita juga punya namanya aduan konten, tapi bukan aduan konten untuk mengadukan, tapi juga bisa ngecek apa saja sih yang diblokir. Ya bisa kalau itu terkait penipuannya bisa ke polisi, bisa ke OJK, bisa juga ke Kominfo. Nah kami kan juga di Kominfo ini adalah PPNS, khususnya Aptika itu PPNS, penyidik pegawai negeri sipil. Jadi kita bisa melakukan investigasi terhadap penipuan-penipuan yang dilakukan yang melanggar undang-undang ITE. Nah, kalau sekarang dengan adanya kerjasama dengan OJK, setiap aplikasi yang mau diunduh atau didistribusikan lewat Play Store umpamanya itu, mereka harus menyertakan tanda perizinan dari OJK.
ada syaratan tambahan, jadi nggak mungkin. Kalau dulu sebelumnya tuh kita minta dari Play Store atau App Store tuh untuk take down aplikasi-aplikasi yang menargetkan Indonesia yang tidak berizin. Nah sekarang karena banyak sekali akhirnya diputuskan ya kalau mereka memang mau berbisnis di Indonesia tentang pinjol, mereka harus menyertakan izin dari OJK sebagai lampiran. Ada dokumen legalnya yang harus disampaikan. Ya, pertama-tama memang yang harus dicek adalah daftar itu fintech yang di download itu atau yang diunduh itu terdaftar nggak di OJK. Sebenarnya itu. Jadi kami meminta masyarakat yang ingin meminjam secara online lihat daftar 104 atau simpan saja 104 fintech itu di HP masing-masing. Nanti pada saat perlu pinjaman online tinggal lihat dari 104 itu. Di luar itu ilegal. Tetapi 104 ini pun perlu dicek secara berkala karena bisa saja berkurang terus. Seperti kita ketahui dulu pada tahun 2019 itu jumlah pinjol yang terdaftar berizin di OJK itu mencapai 161. Sekarang sudah 104 karena adanya pembinaan pengawasan OJK yang membuat mereka memang harus mengembalikan tanda terdaftar apabila tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan OJK. Jadi simpan nomor atau web atau aplikasi 104 pinjol yang terdaftar atau berizin OJK karena di luar itu adalah ilegal. Fintech lending yang legal itu kalau melakukan pelanggaran tidak ada pengecualian. Kalau mereka melakukan pelanggaran secara administratif akan ada sanksi dari OJK sebagai pengawas. Kalau mereka melakukan tindakan yang mengarah kepada pidana, mereka juga harus mempertanggungjawabkan itu. Jadi masyarakat yang merasa dirugikan oleh pinjol yang legal, jangan ragu, lapor ke polisi. Contohnya ada pinjol yang legal melakukan tindakan penagihan yang tidak beretika, teror, intimidasi, kami mendorong masyarakat untuk lapor polisi. Jadi tidak ada perbedaan penegakan hukum antara yang legal dengan ilegal, sama saja di depan hukum. Setiap aduan yang masuk di aduan konten.id itu ada namanya tiket. Jadi ini tanggal berapa, siapa mengadukan tentang apa. Nah gitu masuk ke tim melakukan validasi. Benar nggak laporan ini? Cek di lapangan ya. Jadi kita lakukan cek sampai oh iya benar. Kita tindak lanjutin. Nah, waktu kita menerima itu pun kami sudah kasih tahu ke pengadunya, kami sedang proses. Nanti hasilnya bagaimana kita juga laporkan, kasih tahu. Kan mereka pastinya biasanya email ya. Emailnya itu nanti dia masukkan email, kita juga laporkan hasil daripada investigasinya. Jadi ada tahapannya, jadi nggak semua. Jadi kan takutnya ada orang yang nggak seneng-seneng aja main lapor, tapi kita melakukan investigasi, validasi, verifikasi, habis itu tanya juga ke OJK, kalau memang benar-benar tidak terdaftar, tidak berizin, ya kita tutup. Ya, pertama kali begitu mereka mengadukan itu langsung kasih pengaduan Anda nomor sekian sudah kami terima, kita sedang menindaklanjuti. Bisa langsung. Kalau memang itu sudah terang benderang bahwa dia ilegal, langsung diblokir. Tapi biasanya juga kita masih tetap konsultasi, takutnya ini sedang dilakukan investigasi kejahatan yang lain. Kok kita blokir kan nanti polisi nggak bisa lihat. Biasanya kita berkoordinasi juga. Jadi kalau memang tidak ada dan itu takutnya mereka bisa memakan korban lebih banyak, ya kita langsung blokir. Tapi biasanya kita cek juga dengan kepolisian. Ini lagi melakukan investigasi nggak? Ada kejahatan yang sedang diselidiki nggak dengan pinjol ini? Ya, ada tindak pidananya. Makanya kita itu koordinasi dan itu koordinasi cepat. Kita bilang, ini dengan kepolisian kan kita dekat, dengan OJK juga dekat. Ini ada yang kita temukan ini sedang lakukan investigasi atau malah sedang ada kejahatan yang sedang dilaporkan nggak? Nah, begitu, oh nggak ada sebentar tutup. Iya sangat informal karena kan kalau di atasnya kita sekarang kan sudah ada MOU, ada PKS, jadi kita di layer pelaksanaannya itu sangat cair, dan benar-benar untuk mengejar benar-benar untuk melindungi masyarakat, jangan sampai ini kita biarkan makin banyak masyarakat yang menjadi korban. Salah satu aja, kalau dari OJK pasti OJK informkan ke kita untuk lakukan. Kalau kepolisian juga demikian, kita pun juga sharing data ke mereka. Jadi teman-teman Kominfo mengirimkan daftar nama-nama
pinjol yang diduga ilegal untuk diverifikasi oleh Satgas. Jadi semua pengaduan ini masuk ke Satgas, kemudian kami verifikasi. Kalau dia memang ilegal, kami sampaikan kepada Kominfo untuk melakukan pemblokiran. Ada sekitar 7.000 pengaduan ya yang kami terima pada 2021 ini. Itu kami kategorikan dalam 3 kategori. Pengaduan ringan dan sedang yang hanya contohnya menanyakan ini legal atau tidak, atau menanyakan ini kenapa tinggi bunganya, dan menanyakan mengenai ini apakah di mana alamatnya. Itu kami kategorikan ringan dan sedang, itu sekitar 4.000 pengaduan. Kemudian ada yang kategori berat, ini yang melakukan intimidasi, teror, kemudian ada juga kita tidak minjam tapi tiba-tiba dicairkan, kemudian ditagih. Ini pengaduan-pengaduan yang kami terima. Kalau pengaduan yang masuk ke Satgas Waspada Investasi, kami lakukan tindakan 3 yang utama tindakannya. Yang pertama, kami melakukan pemblokiran situs web aplikasi dari pinjol ilegal itu. Yang kedua, kami mengumumkan ke masyarakat agar masyarakat memahami dan mengetahui pinjol-pinjol ilegal itu. Yang ketiga, kami sampaikan laporan informasi kepada kepolisian agar dilakukan proses hukum apabila ada tindak pidana di sana. Bisa aja, apa saja yang bisa melanggar tentang Undang-Undang ITE, dari yang tadi ada indikasi penipuan, dan kalau dia memang tidak terdaftar itu juga bisa langsung dilaporkan masyarakat. Kita juga banyak dapat laporan dari masyarakat. Ini kok banyak ya beredar pinjol-pinjol, baik itu websitenya, aplikasinya. Nah, mereka laporkan, kita lakukan investigasi, kita lakukan klarifikasi. Kalau memang benar tidak terbukti, tidak punya izin, ya kita tutup. Jadi kalau kita di Kominfo tidak secara khusus hanya menangani pinjol, jadi kita kategorikan itu fintech. Jadi fintech itu banyak macam. Nah itu kita sudah menangani, dan sekarang ini sudah mencapai 5.000 nih per hari ini. Per hari ini tanggal 29 November itu 5.000 totalnya. Dari websitenya ada 1.574, untuk aplikasinya itu ada 826. Untuk di sosial media itu 189, ada di Facebook dan Instagram, dan untuk file sharingnya itu ada 2.411. Nah ini ya kalau kita lihat tadi ya, itu websitenya, ada aplikasi yang diunduh di Play Store maupun App Store, tapi yang kali ini hanya Play Store yang kita dapat. Nah, ambil file sharing itu biasanya mereka aplikasinya tuh, softwarenya tuh diunduh di sana, pengguna itu mengunduhnya lewat file sharing. Kok blokir itu dari awal, jadi kan semuanya yang diblokir bukan hanya pinjol ya, semua aplikasi website yang bertentangan dengan undang-undang kita itu wajib kita blokir. PPPST itu kan turunannya, jadi kan undang-undang ITE ada PPPSTE atau PP71 sekarang namanya. Habis itu ada Permen 5 tahun 2020. Ini adalah satu rangkaian perundang-undangan kita. Kami pastikan bahwa semua penawaran pinjol melalui SMS, WhatsApp ilegal. Karena apa? Karena pinjol yang legal yang 104 itu dilarang melakukan penawaran dengan pesan langsung kepada masyarakat. Oleh karena itu masyarakat jangan pernah mengunduh aplikasi yang dikirim melalui SMS atau WA. Penawarannya tentu kita lihat di aplikasi bahwa mereka itu tidak melakukan pesan langsung kepada masyarakat untuk menawarkan produknya. Makanya waktu dia menawarkan, dari mana dia tahu nomor telepon kamu? Nah, kalau mereka nawarkannya spamming ya, jadi tidak random aja, dia nggak tahu juga nomor sinyal Tafa itu sudah melanggar. Kan bukan gitu caranya, jadi kan namanya sudah masuk ke spamming ya. Kalau saya sih biasanya kalau dia lewat WA, saya report and block. Biar langsung dia nggak bisa, nomor itu nggak bisa lagi pakai WA. Kalau dia SMS juga, ini kan ada laporan itu nomor-nomor SMS, blok aja atau nggak usah dibaca lah. Kalau moratorium ini kan adalah perhentian sementara proses pengajuan perizinan. Jadi pengizinannya itu di stop dulu lah sambil mengevaluasi bagaimana sih kondisinya, bagaimana sih sebaiknya. Inilah kenapa moratorium itu dibutuhkan, karena kan waktu itu kan banyak juga masyarakat jadi korban. Ini kita evaluasi. Selama proses evaluasi tidak ada dulu yang namanya pengajuan izin. Nah untuk perizinannya adanya di OJK. Nah kami biasanya
hanya pendaftaran. Untuk mendaftarkan ke kami di Kominfo itu mereka harus melampirkan izinnya. Jadi otomatis ya tidak bisa mendaftar karena perizinannya tidak keluar dari OJK. Iya, moratorium ini jadi moratorium pemberian izin atau tanda terdaftar pinjol oleh OJK sudah dilakukan sejak Februari 2020. Jadi sejak Februari 2020 itu tidak ada lagi pemberian izin atau tanda terdaftar bagi pelaku pinjol yang baru. Ini karena memang industri ini akan dibangun secara kualitas sebenarnya. Bagaimana mereka melayani masyarakat. Karena pada saat itu sudah sekitar 161 jumlah pinjol yang legal dan terdaftar OJK. Jadi perlu penguatan di kelembagaannya ini sebenarnya, bukan di kuantitasnya. Oleh karena itu dilakukan moratorium dan saat ini tinggal 104. Kalau saya lihat nggak ada ya, menurut saya justru masyarakat akan diuntungkan karena tadi tidak masuk dalam putaran hingar-bingar ya, banyak kebanyakan terus yang belum bisa kita pantau. Karena juga untuk layanan pinjol ini kan juga cukup banyak sekarang, sudah 100-an lebih, 117 kalau nggak salah kutip ya. Gitu, jadi artinya kan sudah banyak masyarakat bisa menikmati layanan tentang pinjol. Yang kami moratorium ini untuk mengevaluasi dan membuat satu mekanisme yang benar-benar bisa mengedepankan perlindungan kepada masyarakatnya. Banyak, kalau pertama tadi ya dengan paling tidak dengan Play Store itu mensyaratkan untuk pendaftaran pinjol yang mau didistribusikan lewat Play Store itu harus punya izin. Terus kita juga melakukan take down, karena kan Kominfo itu tidak bisa take down. Yang bisa take down itu konten-konten yang tadi ilegal ya, yang mempromosikan pinjol-pinjol ilegal ataupun penipuan-penipuan yang lainnya yang seolah-olah dia adalah pinjol. Itu kan biasanya beredar di OTT ataupun platform digital, Facebook lah, Instagram atau yang lain-lainnya. Nah kami meminta kalau ini memang melanggar, maka kami meminta mereka untuk take down. Jadi kerjasamanya sangat erat karena kan kami tidak bisa take down, kan itu mesinnya ada di tempat dia. Cuma kami beritahukan ini ada konten yang melanggar dan bisa berpotensi atau bisa atau melakukan penipuan lah pada pengguna Anda. Kan juga mereka juga punya, kalau banyak beredar katakan di Facebook maunya, kan pengguna Facebook yang akan jadi korbannya kan mereka juga nggak mau pengguna Facebooknya jadi korban. Nah maka itu kerjasamanya sangat erat dan kita setiap kali kita meminta suatu konten untuk di take down, mereka setelah mereview dan memang terbukti langsung mereka take down. Iya, benar. Jadi kami tentu kerjasama dengan Google dan kita minta bantuan Google untuk membantu pemerintah juga untuk memberantas pinjol ilegal ini. Dan pada tanggal 28 Juli 2021, Google sudah mengumumkan bahwa mereka tidak akan menerima pemuatan aplikasi di Play Store apabila terkait dengan pinjol yang tidak ada lisensi dari OJK. Ini sangat membantu kita tentunya. Dan mereka saat ini sangat ketat tentunya bahwa semua aplikasi-aplikasi pinjaman online yang ada di Google Play Store itu adalah yang berlisensi di OJK. Namun demikian perlu disadari juga bahwa banyak juga aplikasi-aplikasi yang memang tidak masuk ke Play Store tapi melalui link SMS, melalui SMS. Ini juga perlu perhatian kita. Jadi di samping pengumuman di Google tadi, kita juga perlu menyadarkan masyarakat bahwa saat ini banyak cara dilakukan oleh para pelaku ini untuk mengelabui masyarakat kita dalam menawarkan pinjaman. Oleh karena itu harus waspada, cek dulu legalitasnya. Nah, perlu, jadi gini, bukan hanya pinjol, setiap kita mengunduh sebuah aplikasi, kita harus pahami user guideline-nya, community guideline-nya. Kalau kita nggak mau baca semuanya, paling tidak kita baca satu hal, yaitu tentang perlindungan data pribadinya, tata kelola perlindungan data pribadi di aplikasi itu, data privacy policy-nya. Nah itu di situ kalau itu sudah di bahasa Indonesia kan mereka harus wajib bahasa Indonesia kan itu, tata kelola data pribadinya, apa saja sih yang dia ambil, buat apa sih, bagaimana sih dia memperlakukannya. Kalau kita baca semuanya kan banyak tuh, coba sesi yang itu aja, itu cuma paling satu lembar. Ya itu kalau dia mengaksesnya berlebihan, ya kita nggak usah, cari aja yang lain. Karena kan, contohnya mamanya, pinjol ngapain sih minta nomor akses kontak saya? Kan kontak saya itu
bukan kontak saya. Kontak yang ada di HP saya itu kontaknya teman-teman saya, bukan kontak saya. Apakah dia dapat izin nggak dari teman-teman saya? Kan enggak. Kecuali memang itu aplikasi chatting, kan nggak mungkin kalau nggak bisa chatting itu kan, kalau nggak akses. Jadi harus ditanyakan, ngapain lu, buat apa kan itu. Ini kita harus berpikir kritis, jadi supaya kita tidak sembarangan mengiyakan apa yang mereka ambil dari kita, dan juga pastikan untuk apa. Karena setiap data pribadi yang dikumpulkan harus bersifat spesifik, baik pengumpulannya maupun penggunaannya. Contoh mamanya yang namanya data pribadi yang dikumpulkan untuk logistik, ya hanya untuk ngirim barang, nggak boleh buat yang lainnya. Itu contoh aja. Sama juga mamanya di pinjol, ya dia hanya untuk pinjam-meminjam antara saya dengan pinjolnya. Ya, yang perlu diperhatikan masyarakat adalah bahwa aplikasi yang selalu meminta kita mengizinkan semua data dan kontak di HP, itu kami pastikan ilegal. Karena apa? Karena yang legal itu hanya dibolehkan mengakses 3 hal di HP. Yang pertama, kamera, lokasi, dan suara. Tidak pernah ada yang legal itu meminta semua data dan kontak di HP. Jadi jangan mau kalau ada aplikasi yang meminta kita mengizinkan semua data dan kontak di HP bisa diakses. Itu pasti ilegal. Jadi itu jangan diakses. Iya. Jadi akan dilihat kalau yang legal itu hanya 3 tadi. Kalau yang ilegal ya itu tadi, semua data dan kontak di HP. Karena apa? Itu namanya juga kita menjual data pribadi kita ke mereka, dan mereka akan menyebarkan luaskan data pribadi kita itu. Seperti kita ketahui contohnya di dalam pinjol ilegal ini, kalau kita mengakses satu pinjol A contohnya, kita pinjam dari sini, kemudian pinjol B, C, D, E bisa ngasih kredit ke kita, pinjaman ke kita. Data dari mana tahu datanya? Dari si A ini tentunya, pinjol A. Oleh karena itu jangan sekali-sekali memberikan akses data dan kontak di HP kepada pihak lain. Ya itu sebenarnya walaupun mereka nggak perhatikan, sebenarnya ada di asosiasi itu sudah bersepakat mereka tidak akan mengambil data dari kontak ya. Gini aja, kita kalau ngurus credit card kan dimintain reference. Reference yang kita berikan pun mau saudara kita, teman dekat kita, itu kan harus diverifikasi. Sama juga data-data yang di HP kita tuh bukan punya data kita, itu orang lain. Berarti dia mengambilnya secara tidak sah. Kan bukan saya yang mengiyakan. Ngapa? Itu padahal di undang-undang di peraturan tentang pelindungan data pribadi kita harus dapat konsen. Lah yang punya saya kok kamu minta konsennya ke teman saya? Nah itu dia harus ditekan. Tadi yang kecuali tadi untuk chatting harusnya nggak mungkin, nggak bisa. Kalau nggak kamu nggak bisa chatting WA kan harusnya semua kontaknya biar bisa berkomunikasi. Tapi untuk pinjol harusnya nggak boleh. Iya, memang statement dari Pak Menteri Polhukam beberapa waktu lalu mengatakan bahwa apabila masyarakat kita saat ini sudah mendapatkan teror, intimidasi, dirugikan oleh pinjol ilegal, ya tidak usah bayar. Tetapi memang masyarakat kita yang ingin bayar, beliau juga mengatakan cukup membayar hutang pokoknya saja. Nah, apapun upaya pemerintah kita untuk memberantas pinjol ilegal, kami dari Satgas Waspada Investasi sangat mendukung agar mereka ini bisa semakin berkurang dan tidak merugikan masyarakat tentunya. Jadi pemerintah dalam hal ini tujuannya adalah untuk memberantas secara masif pinjol ilegal ini, di samping pemblokiran tadi, penegakan hukum, edukasi masyarakat, dan juga dari statement Pak Mahfud tadi. Iya, OJK tidak memblacklist tentunya. Jadi untuk pinjol yang legal, ya kalau mereka tidak membayar pada jangka waktu tertentu, mereka akan masuk daftar hitam pada pusat data fintech lending di asosiasinya. Jadi mereka tidak akan bisa dapat lagi dari pinjaman fintech lain. Tetapi untuk yang ilegal, ya mereka nggak bisa akses kemanapun karena mereka kan tidak tahu kita alamatnya, dan mereka tidak ada kaitan dengan pusat data center atau bahkan SLIK, nggak ada hubungannya. Jadi tidak ada kaitan antara pinjol ilegal dengan blacklist. Iya, masyarakat yang terjebak di pinjol ilegal, kami lihat ya dari dua sisi ya. Yang pertama, ada masyarakat kita memang tidak mengetahui bahwa itu adalah ilegal, kemudian pada saat dia butuh uang, kemudian dia akses tanpa melihat legalitasnya, dan dia terjebak di pinjol ilegal. Itu yang pertama.
karena ketidaktahuan. Yang kedua, ini karena kesulitan keuangan untuk memenuhi kebutuhan mendasar contohnya. Jadi dia sudah pinjam kemana-mana nggak bisa, ke tetangga nggak bisa, ke teman kerja juga sudah terlalu sering minjam, ke mertua juga nggak dikasih lagi. Nah, mau tidak mau dia akses ke sana. Dan juga ada perilaku masyarakat kita yang cenderung meminjam di luar kemampuan dia. Sehingga pada suatu saat dia akan melakukan gali lubang tutup lubang. Nah ini sehingga memang ini pinjol ilegal ini akan menjadi tujuan dia untuk mendapatkan uang, memenuhi kebutuhan untuk pembayaran utang. Jadi masyarakat perlu juga mengubah perilaku, jangan meminjam untuk menutup utang lama atau gali lubang tutup lubang, akan sangat berbahaya. Nah, ini yang membuat semakin subur pinjol ilegal ini karena ada perilaku masyarakat seperti itu. Jadi kan juga kita harus juga lihat semuanya ya, bahwa pinjol ilegal ini memang kita harus berantas, tapi masyarakatnya juga harusnya juga jangan memanfaatkan kesempatan main pinjam, habis itu nggak kembaliin, itu juga nggak bagus juga. Jadi memang justru kita harus edukasi juga, kalau tidak perlu benar-benar jangan pinjam. Kalaupun harus pinjam, kita harus pikirkan bagaimana mengembalikannya. Nah kalau mau minjam, pinjamlah lewat pinjol-pinjol yang sudah terdaftar di OJK, di mana apabila terjadi sesuatu bisa diambil tindakan-tindakan untuk melindungi masyarakat. Ya lapor polisi. Tapi kalau dia ilegal ya, tapi kalau dia legal ya harus bayar utangnya. Lapor polisi. Jadi kalau sudah caranya sudah melawan hukum ya harusnya dilaporkan polisi. Oh bisa langsung mau aja, sekali aja. Mas ini bukan nomor yang ini, saya tidak pinjam. Kok sekali lagi ini sudah melanggar aturan. Keaduan konten juga, Pak. Hah? Keaduan konten juga. Iya kan aduan konten juga, kalau sudah ada terornya itu teror. Orang saya bukan saya minjem kok, saya ditelepon-telepon. Nah itu sudah melanggar karena cara yang dia mendapatkan nomor telepon kita aja sudah salah. Apalagi dia meneror. Jadi ini masyarakat perlu tahu. Jadi kalau hal-hal kayak gitu ya ada pilihan sih, ada mau laporkan atau ya langsung diblok. Untuk pinjol yang legal dan terdaftar atau berizin di OJK itu ada di peraturan OJK nomor 77 tahun 2016. Di sana ada kewajiban bagi pelaku pinjol yang legal untuk menjaga data pribadi. Ada larangan untuk menyebarkan data pribadi. Jadi masyarakat yang meminjam di pinjaman online yang legal tadi, di samping memang layanan pengaduannya ada dan kemudian juga ada pengawasan dari OJK dan penegakan kode etik dari AFPI, data pribadi terjamin karena diatur di peraturan perundang-undangan yang ada di OJK. Ya, kami dari Satgas Waspada Investasi saat ini juga sudah banyak melakukan edukasi dan akan kita lakukan secara berlanjut edukasi masyarakat. Kami melakukan edukasi masyarakat dengan memberikan 4 tips pada masyarakat. Yang pertama adalah kalau masyarakat ingin meminjam secara online, pinjam hanya pada fintech lending atau pinjaman online yang terdaftar di OJK. Tadi saya sampaikan daftarnya bisa dilihat di website ojk.go.id. Yang kedua, masyarakat diminta meminjam sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bayar. Jangan meminjam melebihi kemampuan tentunya. Nah, kemudian yang ketiga, sedapat mungkin pinjaman itu digunakan untuk kegiatan produktif, untuk mendorong ekonomi keluarga. Dan yang keempat, kami sampaikan apabila meminjam, cek dulu, pahami dulu risikonya, kewajibannya, dendanya. Jangan setelah meminjam menyesal. Jadi yang bisa kami sampaikan kepada masyarakat adalah cerdas meminjam. Teman-teman Sobatkom, jadi kita ini harus hati-hati di era digital. Data pribadi kita ini jangan sembarangan diberikan. Dan kalau kita menggunakan juga sosial media, jangan sembarangan memposting data-data pribadi kita. Karena data-data pribadi ini dapat digunakan oleh orang-orang yang punya niatan jahat untuk mendapatkan keuntungan. Nanti juga kita juga yang susah. Untuk itu selalu hati-hati dalam menggunakan data pribadi. Salah satu contoh aja, yang namanya OTP dan password itu tidak pernah diminta oleh orang. Yang minta pasti mesin dan kita harus memasukkannya sendiri. Nah, untuk tips terkait pinjol adalah sebuah layanan yang dapat membantu masyarakat. Tapi masyarakat juga harus hati-hati dalam menggunakan layanan ini. Apabila harus melakukan pinjaman, lakukanlah pinjaman yang sifatnya produktif. Kalau untuk hal emergency, pastikan kita sudah mengatur secara finansial kita dapat membayarnya. Dan selalu menggunakan layanan ini yang legal ya. Kita bisa didapatkan dari websitenya OJK.
Jadi inilah kemajuan yang kita hadapi, tapi harus ada kehati-hatian dalam kita menggunakan layanan-layanan yang ditawarkan kepada kita.